Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi Tasya. Selamat pagi Oscar, senang sekali ya buka kita ya tentunya ya. Iya, tentunya ini di awal pekan kita harus tetap semangat apalagi Betul. melihat Indonesia tadi yang sudah memenangkan lawan Malaysia, Malaysia ya. dan bersiap-siap untuk melawan Thailand nanti ya tentunya ya. Aduh nggak sabar banget ya, tentunya sepak bola Indonesia ini semakin maju dan semakin hebat-hebat nih. Ya, tentunya kita doakan semoga timnas Garuda Muda ini bisa memenangkan atau menjuarai Piala AFF U19 ini. Semoga menjadi pemenangnya ya. Iya. Tentunya. Nah informasi lainnya juga kami akan hadirkan sahabat RTV tentunya di Lensa Indonesia Pagi. Langsung aja yuk kita saksikan, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Oscar Haris. Sahabat RTV, tahun ajaran baru sudah dimulai, tapi sistem penerimaan murid baru di Klaten, Jawa Tengah belum usai. Ratusan orang tua murid mengamuk di hadapan pejabat dinas pendidikan setempat. Ya, para wali murid emosi lantaran anak mereka terancam putus sekolah setelah aturan PPDB membatasi jumlah rombongan belajar melalui sistem zonasi. Emosi ratusan orang tua murid memuncak saat pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengumumkan keputusan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA di kelas jauh SMA Negeri 1 Karangnongko. Untuk sekolah yang terletak di lereng Gunung Merapi, Desa Telogowatu, Kecamatan Kemalang, Klaten itu, Disdik setempat membatasi jumlah rombongan belajar yang diterima menjadi 3 saja. Setiap rombongan belajar hanya terdapat 36 murid baru. Sementara masih ada 130 peserta didik yang belum terdaftar di tahun ajaran 2024-2025. Ironis, ternyata 130 murid tersebut terbentur sistem zonasi hingga menyebabkan mereka terancam putus sekolah. Kami menuntut supaya adik-adik kita semua yang mendaftar itu nanti bisa diterima dan bisa sekolah. Karena apa? Karena kalau aturan zonasi kita semuanya tidak bisa sekolah SLTA atau SMA atau sederajatnya. Bahkan beberapa orang tua murid sempat mengempiskan ban mobil pejabat dinas pendidikan agar tidak buru-buru meninggalkan lokasi sebelum 130 anak tersebut diterima masuk SMA. Dari hasil audiensi tersebut, Dinas Pendidikan akhirnya mengumumkan bahwa sebanyak 130 siswa yang saat itu datang diterima untuk masuk di kelas jauh tingkat SMA. Kita atur nanti, seperti berita acara tadi. Mekanismenya nanti gimana Pak? Nanti akan kita bahas kemudian. Ya, Pak. Diharapkan kelas jauh SMA Negeri 1 Karangnongko dapat menampung hingga memberikan akses pendidikan sebagaimana yang menjadi ekspektasi para wali murid. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV. Kita ke informasi lain sahabat, drama petugas damkar kota Depok dengan para petinggi kayaknya ini masih berlanjut ya. Ini hampir semua curhatan anggotanya terbukti ke publik. Dalam musibah kebakaran Sabtu kemarin, petugas damkar kewalahan memakai selang yang bocor di sana dan juga di sini. Kejadian ini pun langsung diviralkan oleh warga. Kota Depok, selang pada bocor. APD bobrok. Video ini direkam warga saat kebakaran melanda warung makan dan bengkel di Jalan Raya Bogor Jatijajar Tapos, wilayah Depok, Jawa Barat pada Sabtu malam. Tampak pula selang milik damkar bocor di sana-sini. Meski demikian, kondisi ini tak menyurutkan profesionalitas anggota untuk memadamkan api. Ya sahabat, seakan semesta mendukung, satu persatu kerusakan alat damkar yang diungkap petugas Sandi Butar-Butar di medsos pekan lalu semakin tampak dengan sendirinya ke mata publik. Netizen bahkan sudah banyak bereaksi di dunia maya melalui jemari-jemari yang menohok. Kebanyakan dari mereka mempertanyakan anggaran pemeliharaan alat-alat darurat tersebut. Kalau sudah begini, masa iya sih para petinggi Dinas Damkar Kota Depok masih aja nungguin anggaran resmi? Emang nggak bisa sementara inisiatif pakai dana pribadi? Buat yang di lapangan taruhannya bisa nyawa loh ini. Giliran udah nyangkut hidup dan mati begini, Wakil Wali Kota Depok yang semula meminta Sandi tak perlu mengumbar ke publik, baru deh bersedia membantu dengan dana tidak terduga atau BTT.
Iya, ini saya ucapkan terima kasih ya kepada Bang Sandi yang sudah memberitahu kepada kami baik melalui media sosial maupun lewat surat ya. Kami sudah tanggapin anggaran pemeliharaan. Yang kedua kalau nanti ternyata nggak ada ya tidak dianggarkan kami akan mengajukan sebagai bisa BTT kalau memang itu berupa yang harus dipercepat ataupun dalam perubahan anggaran. Jadi gimana nih point of view-nya Pak Wawali? Permasalahan besar Dinas Damkar Depok ini ada di Sandi atau di para pejabat tinggi? Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Polres Depok telah memeriksa seorang dokter dan pemilik klinik kecantikan di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat pasca kasus sedot lemak berujung meninggalnya seorang perempuan asal Medan, Sumatera Utara. Ya, benarkah ada kelalaian dokter dalam melakukan treatment tersebut yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah? Kita simak informasinya. Tak ada aktivitas yang tampak di klinik kecantikan yang berada di kawasan Beji, Kota Depok, Jawa Barat ini. Kondisi ini terjadi pasca meninggalnya seorang selebgram asal Medan, Ella Nandasari Boru Hasibuan, usai menjalani treatment sedot lemak di klinik ini. Kini kepolisian telah memeriksa 2 orang saksi, yakni dokter yang melakukan penindakan saat itu, serta pemilik klinik. Dari pemeriksaan diketahui saat itu treatment berlangsung dengan melibatkan 1 orang dokter dan 2 orang perawat. Proses sedot lemak dilakukan melalui bagian lengan kanan dan kiri. Namun saat proses berlangsung, pembuluh darah di salah satu lengan korban pecah dan korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di kawasan Margonda, namun nyawanya tidak tertolong. Saya juga belum mendalami sampai situ, yang jelas dokternya menyatakan itu sedot lemaknya di lengan kiri dan lengan kanan, gitu ya. Nah, yang satu lengan berhasil, yang satu lengan begitu diambil ternyata ada masalah. Kelalaian itu kita masih dalamikan, prosedurnya ada. Nah, jadi yang kita lakukan nanti adalah melakukan pengecekan pertama perizinannya ada. Yang kedua kapabilitas dokternya bagaimana. Jadi dokternya ini apakah punya sertifikasi untuk melakukan itu, apakah dia memang dokter bidangnya khusus di bidang itu nanti akan kita dalami dan akan kita periksa secara resmi. Kini jenazah Ella sudah dibawa kembali ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara dan sudah dikebumikan. Namun jika dibutuhkan, kepolisian nantinya bisa saja melakukan ekshumasi atau pembongkaran jenazah untuk kepentingan forensik. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Kita beralih ke berita selanjutnya, sahabat. Frustasi karena akun permainan online miliknya dibobol peretas dan tidak bisa diakses, seorang pemuda nekat melompat dari kapal feri yang sedang berlayar menuju Sabang, Aceh. Beruntung nyawa pemuda ini masih bisa diselamatkan nelayan yang ada di sekitar lokasi. Beginilah detik-detik penyelamatan AU, seorang pemuda warga Janto, Aceh Besar. Ia diselamatkan seorang nelayan setempat yang sedang mencari ikan di sekitar lokasi. Sebelumnya AU melompat dari kapal motor penyeberangan Aceh Heba II yang sedang berlayar dari Banda Aceh menuju Sabang, Nanggro Aceh Darussalam. Awak kapal yang mengetahui ada penumpang yang melompat ke laut langsung memutar haluan mendekati lokasi lompatnya penumpang. AU berhasil diselamatkan dan dievakuasi kembali ke atas kapal. Pemuda ini nekat melompat karena frustasi akun game Mobile Legends miliknya dibobol peretas dan tak bisa diakses lagi. Bunuh diri karena game. Game apa? Game Mobile Legends. Di Mobile Legends-nya kenapa? Ya itu di hack. Diretas, akunnya di hack. Semuanya itu HP-nya diresdaulan juga. Karena orang Berapa sudah habis uangnya tuh top up Mobile Legends tadi? nama dapat tahu. Setibanya di pelabuhan Sabang, pemuda ini dijemput ambulans untuk perawatan lebih lanjut. Bunuh diri merupakan masalah kesehatan jiwa serius. Jika sahabat atau rekan sahabat membutuhkan pertolongan, bisa menghubungi layanan konseling pencegahan bunuh diri. Dari Sabang, Nanggro Aceh Darussalam, Dian Syahputra, RTV.
Keinformasi lainnya sahabat, Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah selebritas tanah air ke ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Minggu kemarin. Ya, Jokowi bersama para selebritas ini menyempatkan diri berkendara dengan sepeda motor bersama sebelum meresmikan jembatan Pulau Balang. Rencananya Presiden Jokowi juga akan mulai berkantor di IKN. Sejumlah influencer dan selebritas tanah air mengiringi keberangkatan Presiden Joko Widodo ke ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Minggu kemarin. Mulai dari Gading Marten, Ferry Maryadi, Ananda Omes, Raffi Ahmad, dan Atta Halilintar ikut mengiringi keberangkatan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Setibanya di Balikpapan, Jokowi dan para selebritas mencoba jalan bebas hambatan yang menghubungkan kota Balikpapan dengan IKN. Yang unik, mereka mencoba jalan tol ini dengan cara touring atau berkendara dengan sepeda motor bersama-sama. Jokowi dan para selebritas ini touring hingga ke jembatan Pulau Balang untuk meresmikan jembatan. Jembatan sepanjang 804 meter ini dibangun dengan anggaran senilai 1,43 triliun rupiah. Jembatan yang menghubungkan kota Balikpapan dan IKN ini memiliki 4 lajur kendaraan. Yang menyeberangi Teluk Balikpapan yang akan menghubungkan antara kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Atau nantinya juga dari Provinsi Kalimantan Timur menuju ke Provinsi Kalimantan. Keberangkatan Presiden Jokowi ke IKN kali ini adalah untuk berkantor di kantor Presiden IKN mulai Senin pagi. Saya ingin melihat, saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidur. Terima kasih teman-teman. Furniturnya, penyucian sebagian sudah ada, furniture sudah ada. Terima kasih ya. Malam Pak. Ya nanti saya bermalamnya di istana. Rencananya Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana akan berkantor di IKN selama 3 hari. Keduanya juga akan bermalam di kantor Presiden untuk mencoba berbagai fasilitas dan akomodasi yang sudah dipersiapkan. Dari Jakarta dan IKN Kalimantan Timur, Tim Liputan RTV. Bermukim di kaki Pegunungan Bromo, Jawa Timur tak membuat warga suku Tengger kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan. Bahkan tanpa harus datang ke puskesmas, warga suku Tengger bisa mendapat layanan medis dengan hadirnya puskesmas keliling dan program pelayanan penyakit kronis dari BPJS Kesehatan yang menyambangi warga ke rumahnya. Keindahan alam Pegunungan Bromo, Jawa Timur seolah menyatu dengan kekayaan adat budaya suku Tengger yang merupakan penduduk asli daerah ini. Dengan jumlah sekitar 100.000 jiwa, suku Tengger yang mayoritas mencari nafkah sebagai petani hidup di kaki Pegunungan Bromo. Letak geografis yang berada di kawasan perbukitan membuat tenaga kesehatan terdekat dari Puskesmas Sukapura berupaya menjangkau warga suku Tengger yang tinggal di kaki gunung dengan berbagai cara. Salah satunya dengan Puskesmas Keliling atau Pusling. Menggunakan mobil ambulans, tenaga kesehatan mendatangi warga desa untuk memberikan layanan medis. Hadirnya Jaminan Kesehatan Sosial atau JKN dari BPJS Kesehatan sejak 1 dekade lalu membuat program Pusling di Probolinggo semakin menggeliat. Tak hanya melayani pemeriksaan di rumah pasien, warga suku Tengger pun juga bisa memeriksakan kesehatan di dalam mobil Pusling. Kulo nih nggak ada keluhan batuk, Pak. Batuk. Terus ini batuk nih terus menyatu ngoten. Apalagi Pusling dilengkapi dengan berbagai alat kesehatan, mulai dari monitor TTV untuk memantau kondisi vital seperti detak jantung dan respirasi, hingga laboratorium sederhana. Ini seharusnya harus gini, Pak. Iya, datang ke masyarakat ini lebih bagus, Pak. Bagus kan ada kartu BPJS.
Nggak bayar? Enggak. Tak jarang, tenaga medis menemui berbagai tantangan dalam menjalankan pusling, sehingga mereka pun kerap memberikan edukasi ke masyarakat Tengger. Cek kepesertaan sampan, lek wis aktif, ya wes tinggal ngirim minta rujukan ke dokter di puskesmas, nanti rujukan itu sing digawa nang rumah sakit. Turung aktif diaktif no wis ane rujukan. Tapi sampan kari meneng wis kene sing ngurusno wis ngono lho, Pak. Sepanjang kami berjalan memang penempatan karena memang di dalam ambulan awal-awal itu masyarakat ketakutan. Dikiranya jenazah atau dikiranya bawa orang sakit, padahal ya peralatan yang kami bawa ya begini. Seiring waktu mereka menerima dan mau untuk masuk untuk pemeriksaan selanjutnya. Tak hanya pusling, program lainnya yang juga digerakkan BPJS Kesehatan untuk melayani suku Tengger adalah Prolanis atau Program Pelayanan Penyakit Kronis, yaitu layanan kunjungan untuk peserta BPJS guna mendeteksi penyakit kronis seperti stroke dan diabetes. Untung warga masyarakat Tengger ini ada program seperti ini, untung sebetulnya. Keuntungannya periksa ada bayar, terus tahunya warga masyarakat punya penyakit ini kan tahu. Dari sekitar 21.000 jiwa yang tinggal di Kecamatan Sukapura, 65% diantaranya sudah mendapat perlindungan dari BPJS Kesehatan. Upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan warga pun terus dilakukan. Karena suku Tengger ini beranggapan kalau menggunakan BPJS, katanya dapat obat yang murah, pelayanan kurang maksimal, sering diabaikan, antrian panjang, dan begitu-begitu. Kami merubah mindsetnya bahwa memang BPJS tidak seperti itu. Layanannya sama dengan umum, pengobatannya lebih baik, bahkan dengan BPJS kami lebih dekat ke masyarakat. Terutama Prolanis ini harus BPJS, kalau tidak BPJS nggak bisa masuk di Prolanis. Berbagai program inovatif seperti Pusling dan Prolanis yang digagas BPJS Kesehatan menggandeng pemerintah daerah membuat pelayanan kesehatan semakin merata dan bisa dinikmati semua warga, termasuk mereka yang tinggal di kaki pegunungan. Program JKN dari BPJS Kesehatan yang telah tumbuh selama 1 dekade menjadi bukti kehadiran negara untuk kesehatan anak bangsa. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Kenia Gusnaini dan Happy Laila Tuansyah, RTV.